Apakah yang bisa renungkan setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan sabda Tuhan pada hari ini? Bacaan pertama dan yang ketiga Injil kelihatannya biasa-biasa saja soal menerima tamu. Abraham mendapat 3 orang tamu. Marta dan Maria juga menerima tamu Yesus sendiri. Rupanya seperti biasa-biasa saja. Tapi menjadi persoalan mengundang kita merenungkan ketika dalam bacaan pertama tamu itu mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Padahal Sarah ini sudah lansia. Dalam cerita berikutnya Sarah tertawa. Aneh, ya. Membuat kita bertanya-tanya. Demikian juga ketika Yesus mengunjungi Marta Maria, biasa saja dijamu. Tapi menjadi menonjok kita ketika Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada dia. Ada soal menerima tamu, tapi ada sesuatu yang perlu kita dalami. Saya mengusulkan tema pada hari ini adalah sederhana saja, yaitu Tuhan itu adalah tamu bagi kita, tamu yang baik bagi kita. Itu saja. Tuhan hadir di antara kita sebagai yang baik. Pertama-tama yang kita perlu sadari yaitu adalah bahwa kehadiran Tuhan itu anugerah. Anugerah, kehadiran itu adalah pemberian, bukan pilihan kita. Allah itu bukan salah satu pilihan dari undangan-undangan, dari banyak kenalan. Seperti kita kalau menikahkan anak atau pesta, mengidarkan undangan, dipilih undangan-undangan. Dari begitu banyak kenalan kita. Allah bukan undangan yang dipilih oleh kita, tapi Allah mengonyokkan diri, memberi diri, dia datang. Ya, kehadiran Tuhan itu adalah suatu anugerah yang kita perlu sadari. Tuhan yang memilih kita untuk dikunjungi. Dan sebenarnya Tuhan selalu memilih kita, memilih manusia untuk dikunjungi. Ya, peristiwa kunjungan itu menjadi terjadi kalau kita siap. Siapa yang siap? Siapa saja. Kapan kita siap? Kapan saja, di mana saja. Ya. Pada momen apa saja Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Contohnya Abraham sedang duduk di bawah pohon di Mamre, ya. Kemudian tampak 3 orang. Ya. Dan Abraham tahu itu baik-baik, orang baik-baik. Kalau di padang gurun seperti itu, kalau perampok, ya datangnya banyak orang membawa senjata. Ini 3 orang datang. Dan adat di padang gurun itu diundang untuk datang. Ya, Abraham mengundang, silakan datang. Ya. Nanti sediakan air untuk mencuci kaki dan duduk-duduk di sini bersama dengan kami dan kami sediakan makanan.
Ya. Marta Maria juga menerima Yesus yang datang, diterima. Ya. Marta sibuk-sibuk menyiapkan makanan dan sebagainya. Dan Maria mendengarkan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan juga Paulus ya, didatangi oleh Yesus ketika Paulus mengejar-ejar juga murid-murid Yesus. Pada momen membenci murid-murid Yesus itu, Tuhan datang menyadarkan. Ya, dia tanya, siapa Anda? Siapa Tuhan? Akulah Yesus yang kamu kejar, Kristus yang kamu kejar. Ya. Pada momen apa saja, Margareta Maria Alacoque ya, dalam doa kemudian mendapat penampakan hati kudus Yesus. Kita mungkin di sini akan dikenal juga devosi keraiman ilahi. Bagaimana Santa Faustina juga menangkap kehadiran Allah dalam renungan-renungannya, ya, dan menuliskannya. Ya. Jadi kalau Allah itu selalu memberi diri untuk hadir di tengah-tengah kita bagi yang siap. Kalau siap maka kehadirannya akan tertangkap, dirasakan. Ya. Yang siap itu yang bagaimana? Itu soal. Ya caranya dalam seperti Abraham mempersilahkan, ya, mengundang, menjamu, ya, seperti Marta. Ya. Yang siap itu sebenarnya adalah orang yang kontemplatif. Ya. Abraham itu di bawah pohon di Mamre itu sebenarnya ya duduk di atas di tempat udara yang panas. Ya. Dia bukan ngelamun, tapi mengkontemplasikan dirinya ada dalam lingkup Allah sendiri. Ya. Pada waktu itu suku-suku atau keluarga-keluarga itu punya kepercayaan bahwa punya Allah sendiri-sendiri yang selalu mendampingi. Ya. Abraham, keluarganya Abraham dengan segala rombongannya juga punya Allah. Dan Allah itu ternyata yang selalu mendampingi. Dia pada waktu itu ia merenungkan kehadiran Allah itu. Ya. Di tengah udara panas yang dengan angin sepoi-poi dia merenungkan. Dan tiba-tiba dilihat 3 orang. Dia menangkap ini kehadiran Tuhan sendiri. Ya. Suasana kontemplatif. Demikian juga Maria yang duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan. Dia dalam suasana kontemplatif mendengar sabda Tuhan sendiri, mendengarkan. Kontemplasi itu apa? Kontemplasi itu apa? Mungkin dari kata templum itu ruangan besar, ya. Templum itu ruangan besar. Temple bahasa Inggris itu ruangan besar, ya. Kemudian dikatakan di mana Allah hadir. Ya. Kalau kontemplasi berarti suatu kesengajaan untuk masuk dalam ruang Allah sendiri. Ya, dalam ruang Allah sendiri, dalam kehadiran Allah sendiri. Gambarannya sederhana. Misalnya kalau kita masuk ada satu kandang besar, kandang burung, banyak sekali burung yang besar, ya. Volier bahasa Prancisnya. Begitu banyak burung-burung di dalamnya, ya seperti gereja ini penuh dengan burung-burung dan kita duduk di dalamnya, kita merasakan kehadiran itu burung-burung. Kalau sudah kenal dengan burung dikasih makan datang, ya. Ada burung yang kejar-kejaran dan sebagainya. Demikian juga kalau kita masuk di dalam kandang ayam, ratusan ayam itu, ya. Kalau kita beri makan sudah kenal lalu mereka datang. Kita ada dalam suasana itu dilingkupi ayam-ayam itu. Nah, kalau kita meditasi, merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus dan kemudian kita masuk dalam kontemplasi, kita masuk di dalam peristiwa itu, ada di tengah-tengah orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa mujizat misalnya.
Ya, itu kontemplasi. Ya, waktu hening masuk di dalam suasana Tuhan sendiri. Bukan masuk di dalam kandang burung, kandang ayam, tapi kandangnya Allah, kehadiran Allah sendiri. Itu kontemplasi, ya. Nah, Maria dipuji oleh Yesus karena dia masuk dalam suasana Yesus yang mengajar, yang berbicara dari hati ke hati. Ya, dia duduk di bawahnya, Yesus berbicara. Ia dalam suasana kontemplatif. Ya, sedangkan Marta sibuk-sibuk. Ya. Sedangkan Abraham sendiri sibuk juga, tapi dia ada dalam suasana kontemplatif. Aktif, tapi selalu ada mendampingi. Yang disuruh kerja adalah Sarah, istrinya, ambil 3 sukat roti, buat roti besar 3 untuk porsi 3 orang. Ya, kemudian ditambah lagi 3 hal lagi, dadi, susu, dan daging lembunya. Ketika tamu itu makan, dia duduk di sampingnya, siap mendengarkan. Ya. Biar aktif, tapi dia ada dalam suasana kontemplatif ini. Ya, dalam peristiwa Marta dan Maria sepertinya aktif dan kontemplatif itu dibenturkan. Seakan-akan Maria salah. Aktif, orang yang aktif itu seakan-akan salah. Yang lebih baik adalah orang yang diam, duduk, merenung. Padahal sebenarnya adalah bisa aktif, tetapi dalam suasana kontemplatif, dalam suasana Allah sendiri. Contohnya, ketika di pengadilan terakhir, khotbah pengadilan terakhir dalam khotbah Injil Matius bab 25, ya, khotbah yang terakhir, ya, ketika Yesus menjadi hakim di akhir zaman, ya, kemudian dia mengatakan, ya sebelah kiri, sebelah kanan kamu masuk ke surga, masuk, kamu pergi. Kenapa kami masuknya? Ya, ketika saya sakit kamu mengunjungi, ketika saya telanjang kamu kasih makan, ketika saya haus kamu beri minum. Kapan Tuhan saya melihat itu? Yesus mengatakan, ya, apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling kecil ini, kamu lakukan bagiku. Yesus mengidentifikasikan dengan orang-orang yang menderita. Kalau kita membantu orang-orang yang menderita, bukan seakan-akan kita memberi kepada Yesus, membantu Yesus, tapi kita memang memberi sesuatu pada Yesus. Itu suasana kontemplatif kalau kita sedang bekerja, ya, hendaklah kita juga dalam suasana kontemplatif itu. Semua kerja kita itu ada di dalam kehadiran Allah sendiri. Ya, seperti Abraham tadi. Ya, lain dengan Marta. Marta ditegur karena sibuk-sibuk. Ya, kurang memperhatikan sebenarnya yang inti apa. Ya, boleh sibuk, tapi tetap hadir dalam Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ini yang harus dikembangkan kita di kalangan saudara-saudara awam, kita yang awam. Kalau pastor dan suster selalu ada waktu meditasi, ya, ada waktu meditasi, ada waktu berdoa dan kontemplasi. Yang itu juga membantu kita juga untuk punya sikap kontemplatif di dalam kerja, dalam karya. Nah, itulah sebenarnya yang harus dikembangkan di kalangan kita sebagai awam untuk melakukan suatu contemplatio in actione, ya. Bahasa Italianya contemplatio nella azione, ya. Artinya sikap kontemplatif di dalam aksi-aksi kita, dalam tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Ya.
Sehingga hidup kita memiliki suasana religius, suatu pengalaman religiusitas yang selalu menyertai kita kemanapun kita ada. Maka juga moral kita juga menjadi moral Kristiani. Tidak ketika di gereja baik-baik, nanti di luar moralnya lain. Ya. Tapi kemanapun kita pergi, kita berada dalam suasana Tuhan, itu kehadiran Tuhan sendiri. Ini yang kita perlu kembangkan, ya, selalu menyadari. Ya. Lain kali lupa, ya sudah, tapi berusaha. Ya. Oleh karena itu juga ambil waktu untuk berdoa, untuk melatih kita untuk mengingatkan. Kalau pagi bangun berdoa, hari ini saya mau begini, mau kerja ini. Tuhan bantulah, berkatilah kami. Doa ini mengingatkan kita suasana di hadapan Tuhan dalam kerja. Kalau mau tidur, Tuhan lindungilah kami dalam tidur ini, supaya kami nyaman, aman. Semua dibawa di dalam suasana kehadiran Tuhan sendiri. Demikian saudara kasih, Tuhan selalu hadir sebagai tamu kita, cuma kita siap atau tidak. Semoga kita punya sikap dasar, yaitu kontemplatif di dalam hidup, di dalam aktivitas kita, dalam aksi kita. Tuhan memberkati.